Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini aku akan mengajarkan tentang pelestarian lingkungan. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pelestarian lingkungan. Cara-cara dan manfaat pelestarian lingkungan. 1. Cara-cara pelestarian lingkungan. Hewan dan tumbuhan memberi begitu banyak manfaat bagi manusia sehingga banyak sekali dimanfaatkan. Namun, jika pemanfaatan itu tidak diiringi dengan upaya pelestarian, tentunya hewan dan tumbuhan akan terus berkurang jumlahnya hingga menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain: A. Pelestarian secara in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan supaya hewan atau tumbuhan itu berada. Contohnya, cagar alam daerah pelestarian untuk hewan dan tumbuhan dengan cara melindungi hewan dan tumbuhan dengan undang-undang. Suaka marga satwa daerah pelestarian hewan liar yang ada di situ beserta tempat hidupnya. Taman nasional kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan serta rekreasi dan pariwisata. Dan taman wisata alam, hutan wisata yang memiliki keindahan alam. B. Pelestarian secara ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan. Contohnya, penangkaran perkembangbiakan secara buatan untuk menambahkan jumlah hewan dan tumbuhan. 2. Manfaat pelestarian lingkungan. A. Menjaga keseimbangan ekosistem. B. Melestarikan keanekaragaman hayati. C. Menjadi tempat hiburan dan rekreasi. D. Menjadi media penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. E. Mencegah pencemaran udara dan pencemaran air agar tercipta lingkungan yang nyaman dan sehat. B. Upaya dalam pelestarian lingkungan. 1. Aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dapat banyak memanfaatkan alam. Akan tetapi, banyak dari kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana. Berikut beberapa contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. A. Perburuan liar. Manusia melakukan perburuan liar untuk mengambil bagian tubuh tertentu dari hewan untuk dijual ataupun dikoleksi. Contohnya kulit harimau, gading gajah, dan sirip kebo. Jika dibiarkan, maka populasi hewan-hewan tersebut akan terus berkurang hingga terancam punah. Jika terjadi kepunahan, ekosistem alam menjadi tak seimbang. B. Penebangan liar dan kebakaran hutan. Penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan tidak mampu lagi menahan tanah dan menyimpan air. Akibatnya, bencana banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi. C. Membuang limbah dan industri sembarangan. Banyak produsen yang tidak bertanggung jawab membuang limbah pabriknya langsung ke sungai atau laut tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, perairan menjadi tercemar sehingga banyak binatang dan tanaman air mati. D. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Jumlah kendaraan yang sangat banyak akibat minimnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum mengakibatkan tingkat pencemaran udara sangat tinggi. Kondisi tersebut sangat mengganggu kesehatan, terutama kesehatan pernapasan. 2. Cara mencegah erosi, abrasi, dan banjir. Erosi, abrasi, dan banjir adalah kejadian alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Erosi muncul karena adanya kegiatan-kegiatan seperti penggundulan hutan, petambangan maupun pembangunan jalan yang tidak tertata dengan baik. Erosi dapat dicegah dengan menggunakan kegiatan penggundulan hutan. Abrasi terjadi ketika ada gelombang gelombang laut yang menciptakan hembusan daratan di sepanjang pantai. Abrasi dapat dicegah menggalakkan penanaman pohon-pohon bakau. Banjir biasanya diakibatkan oleh sungai atau danau yang tak mampu menampung air sehingga meluap ke daratan. Langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, misalnya di sungai, dapat menyumbat aliran air saat hujan tiba air meluap ke daratan. Itu biasanya kalau setelah turunan jembatan Siak 4 itu biasanya tuh kalau hari hujan meluap sungainya terus banjir di sana. Kalian tahu kan? Contoh soal dan pembahasan. 1. Pohon cendana di Nusa Tenggara Timur semakin terancam populasinya karena nilai jual tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan pohon cendana sebagai salah satu tumbuhan yang dilindungi. Tujuan perlindungan terhadap pohon tersebut adalah A. Mengembangkan untuk menambah penghasilan. B. Menarik wisatawan agar membeli pohon cendana. C. Menjadikan cendana salah satu sebagai komoditi ekspor. D. Menjaga kelestariannya agar tidak punah. Jawabannya D. Cendana adalah tumbuhan parasit pada awal kehidupannya. Cambahannya
Imahnya melakukan kewajiban untuk mendukung pertumbuhannya karena sendiri tidak sanggup untuk mendukung kehidupannya. Oleh sebab itu, cendana sukar dikembangkan atau dibudidayakan. Pohon cendana dilindungi agar tidak punah karena perkembangbiakannya yang cenderung lambat. Dua, penggalian pasir besi di daerah Cipatujah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut adalah A. Menggali di lokasi lain yang belum dieksplor dengan cara membabat hutan mangrove. B. Mengalihkan air limbah asam yang dihasilkan dari kegiatan penambangan ke sungai. C. Pendekatan edukatif kepada masyarakat untuk memotivasi memelihara kelestarian lingkungan. D. Membuat danau dari lubang yang dihasilkan dari galian sehingga dapat digunakan untuk menampung air. Jawabannya C. Tindakan pemerintah mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir besi adalah melakukan evaluasi untuk perizinan pertambangan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pemberdayaan penduduk terpadu yang menjadi solusi bagi masyarakat lokal, khususnya di daerah Cipatujah yang lebih menguntungkan sehingga aktivitas penambangan dapat minimalisasi dan dapat negatif lingkungan pun juga akan berkurang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat untuk motivasi mereka memelihara kelestarian lingkungan. 3. Tujuan pembuatan cagar alam di Pangandaran adalah A. Sebagai habitat bagi hewan badak bercula. B. Mengurangi kadar oksigen di sekitar cagar alam. C. Menggali hasil tambang yang ada di daerah tersebut. D. Tempat pelestarian sumber daya hayati. Jawabannya D. Cagar alam adalah kawasan untuk melindungi tumbuhan dan hewan langka yang hidup di dalamnya dengan perkembangan yang berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya. Tujuan pembangunan cagar alam adalah melindungi ekosistem yang ada di wilayah cagar alam agar tetap lestari dan tidak punah.